jijik kotor. Wa akhiru jifa, pada akhirnya kita bangkai. Apa yang menyebabkan kita mulia? Yang menyebabkan kita mulia, Allah kirim manusia mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangnya taufik hidayah karena Nabi Muhammad. Datangnya petunjuk Allah karena Nabi Muhammad. Makanya orang yang sombong gak bakalan bisa masuk surga biar dia ahli ibadah. Kenapa? Karena setiap orang-orang yang ahli ibadah minas solihin was solihat, ketika dibuka pintu surga, pintu gerbang surga oleh malaikat Ridwan, malaikat bertanya, apa yang menyebabkan kalian bisa masuk surga? Kalau mereka menjawab, ini sholatku, ini puasaku, ini sedekahku, dia tidak sebut jasa Nabi Muhammad, ditutup itu pintu gerbang surga. Sehingga mereka bertanya, kenapa ditutup lagi ya malaikat? Engkau tidak menyebut siapa yang menyebabkan engkau bisa beriman kepada Allah. Siapa yang bisa menyebabkan engkau bisa ibadah kepada Allah. Kamu tidak akan bisa kenal Allah tanpa Muhammad. Kamu gak bakal sholat tanpa Muhammad. Kamu tidak kenal adab tanpa Muhammad. Tapi kau tidak pernah menyebut karena Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, musuh Islam yang namanya Yahudi dan Nasrani, yang maktub dalam Quran sampai sekarang belum dihapus, ila yaumil qiyamah, benci kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya, satu-satunya untuk menghancurkan generasi umat Islam, pisahkan umat Islam dari Nabi Muhammad. Lihat orang tua-tua kita dulu, biar nggak sekolah tapi nggak sesat. Biar orang tua kita nggak kuliah tapi nggak sesat. Kenapa? Orang tua kita dulu sama bapaknya diajarin Quran, diajarin cinta Rasulullah, dikenalkan sifat-sifat Nabi, dikenalkan kitab-kitab yang berhubungan dengan Nabi, sehingga mereka tumbuh mahabbah walaupun mereka bukan kiai, tumbuh mahabbah, faham terhadap Nabi walaupun mereka bukan ulama. Makanya orang tua kita nggak ada ceritanya kena ajaran sesat. Tapi kenapa generasi kita sekarang ini mudah disesatkan dengan ajaran-ajaran baru? Karena kita dipisahkan dari Nabi Muhammad. Kita mulai dibikin gak gandrung kepada Nabi Muhammad. Kita dibikin mulai tidak kagum dengan Nabi Muhammad. Sehingga mereka mengajarkan apa? Muhammad itu utusan Allah, disuruh oleh Allah mengenal Allah. Kalau kamu sudah kenal Allah, kamu sholat menghadap Allah, Muhammad sama dengan kamu. Muhammad juga sholat, Muhammad juga beriman kepada Allah. Setelah itu gak usah dikagumin lagi, sama derajatmu dengan Muhammad. Na'udzubillah. Ini hati-hati saudara-saudara. Pokoknya kita mau diputuskan tali hubungan kita dengan Rasulullah. Rantai kita mau diputuskan supaya gak kenal Nabi Muhammad. Maaf saudara-saudara, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang maulidnya sering kita baca, Simtud Durar, itu setiap tahajud tidak pernah terdengar muridnya beliau minta sorga. Sampai muridnya bertanya, ya Habib Ali, kenapa engkau tidak pernah meminta sorga? Jawab Habib Ali, aku bukan tidak minta sorga, aku nggak kepengen masuk sorga kalau di sorga tidak ada Nabi Muhammad SAW. Karena yang menjadi sorga itu menjadi indah dan nikmat, ada makhluk Allah yang terindah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita mau kemana saudara-saudara? Kita mau kemana? Susah di dunia masih ada yang memberi pertolongan kepada antum. Ada teman yang meminjemin duit, tapi di padang mahsyar siapa yang bakal nolongin kita? Tahu, saudara kita ada tapi jauh. Kenapa? Karena mereka masing-masing butuh syafaat. Hanya satu orang yang tanpa kita panggil sudah memanggil kita, ya ummati, ya ummati, ya ummati. Bagaimana kita diberi jalan oleh Allah untuk mendekat kepada Rasulullah? Kalau di dunia jalannya Nabi Muhammad tidak pernah kita jalani. Kalau di dunia ajaran Nabi Muhammad tidak pernah kita lakukan. Makanya kita diputuskan dari ajaran Nabi Muhammad, supaya anak orang Islam jangan ke pesantren, supaya anak orang Islam jangan cinta wali. Tujuannya tidak lain, supaya antum jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Terus terang, kita ini berhutang kepada Rasulullah. Kita ini berhutang kepada Rasulullah. Saudara bisa bakti kepada orang tua dari mana kalau bukan dari Nabi Muhammad? Saudara bisa ingat jasa orang tua dari mana kalau bukan dari Nabi Muhammad? Jangan pernah merasa kita bahwa sudah soleh, kita sudah baik, kita sudah mulia. Tidak.
semulia-mulianya kita ada yang lebih mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ketika di innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Saya mau tanya, seagung apa sih akhlaknya Rasulullah? Sebesar apa akhlaknya Rasulullah? Kata Sayyidina Ali, kalau pengen tahu besar akhlaknya Nabi, kamu keluar dari rumah saya. Depan rumah Sayyidina Ali itu ada padang pasir. Kamu ukur lebarnya berapa, panjangnya berapa. Kemudian kamu ambil pasirnya, hitung satu persatu. Ini Badui berkata, mana mungkin saya sanggup menghitung besar dan panjang serta luasnya padang pasir, apalagi suruh menghitung berapa butir pasir yang ada di lautan pasir. Kalau begitu, beritahukan aku ya Ali, apa itu merendah? Tidak ada orang sehebat Rasulullah ibadahnya, Pak. Tapi Nabi tidak pernah merasakan cukup ibadahnya. Ketika Nabi Muhammad menangis setiap malam, putri beliau Sayyidatuna Fatimah bertanya, ya Abi, memberi kemuliaan kepadamu di atas makhluk-makhluk yang lain. Allah memberi sorga terbaik untukmu. Apa jawab Rasulullah? Ya Fatimah, aku menangis bukan karena sakit hati sama orang. Aku menangis bukan karena aku miskin. Aku menangis bukan karena aku lapar. Aku menangis malu kepada Allah, begitu baiknya Allah kepada aku. Sampai aku diciptakan oleh Allah sebaik-baiknya makhluk. Apa yang aku balaskan untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana dengan kita saudara-saudara? Kita lahir jadi muslim. Bapak kita muslim, ibu kita muslimah, alhamdulillah diantar sama bapak kita ke madrasah, diantar ke pesantren, sampai kita faham agama, sampai tumbuh bercokol di hati kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Mana syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Mana syukur kita kepada Allah? Makanya kalau ibadah kita kepengen meningkat, begitu kita sudah mulai ibadah, tanamkan dalam hati ucapan berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan taufik hidayah kepada aku, sehingga aku ada waktu untuk sujud kepadamu ya Allah. Insya Allah hidayah itu bakal turun lagi. Petunjuk Allah bakal turun lagi. Terus begitu saudara-saudara hadirin. Maka oleh karena itulah, saya berpesan kepada antum, cari guru yang pertama menambah keyakinan kita kepada Allah. Yang kedua, mengusir sifat sombong kita menjadi orang yang tawadhu. Yang ketiga, guru yang mengajak kita bersatu. Minal adawah ilan nasihah. Yang tadinya kita ribut-ribut, yang tadinya kita bermusuhan, yang tadinya kita berpecah belah, oleh guru itu disadarkan sehingga kita menjadi bersatu. Jangan cari guru yang memecah belah kita. Kita sudah bersatu umat Islam, kita sudah toleransi umat Islam, antara muslim ini dengan muslim itu sudah saling menghargai. Dipecah mana-mana, ribuan masjid dibangun, tidak membuat hatinya orang kafir gentar, karena orang kafir tahu masjidnya banyak, zamannya nggak ada. Betul nggak? Majelis di mana-mana, tablek akbar di mana-mana, tidak membuat hati orang kafir gentar. Kenapa? Orang kafir tahu majelisnya banyak, ustadznya nggak akur, habibnya nggak bersatu. Tapi kalau kita bersatu, kita saling tunjang menunjang, saling toleransi, saling menghormati, mereka tidak akan bisa tidur. Tahun 2016, ketika Habib Muhammad Rizik mempersatukan umat Islam di Monas, mereka yang punya duit ngumpet, mereka berlarian ke apartemen, berlarian ke hotel, membawa duit berkoper-koper, sambil berkata apa? Cari muslim yang munafik, kita beri uang untuk memecah belah. Kalau belum dipecah belah umat Islam, kami tidak akan bisa tidur. Itulah hebatnya bersatu. Makanya kita dipecah-pecah. Dari zaman Snoek Hogdronya, Van der Plas, kita sudah dipecah dengan 3. Bikin partai yang banyak. Betul nggak? Partai banyaknya, tetap aja umat Islam nggak bersatu. Yang kedua apa? Bangkitkan masalah ikhtilaf, ribut masalah tahlil, ribut masalah maulid, ribut masalah kunut, sampai kita nggak bersatu. Yang ketiga apa? Pisahkan umat Islam, terutama anak-anak muda, daripada orang-orang yang bakal membimbing mereka menjadi orang-orang yang soleh. Makanya sekarang sudah terjadi, saudara-saudara, ya, adanya politik tidak mempersatukan kita. Orang hidup di politik bukan untuk agama,
Hidup di politik bukan untuk Islam, tapi untuk individu. Siapapun presidennya, nggak bakal belain umat Islam.